Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran masih mengenai tajwid di dalam membahas bagian dari mad far'i. Insya Allah kali ini saya akan membahas mad far'i untuk bagian yang kelima, yaitu mad iwad. Mari kita perhatikan bersama-sama. Mad iwad ya. Apa artinya mad? Panjang. Arti dari iwad ini adalah pengganti. Ya. Mad iwad, arti dari iwad itu adalah pengganti. Sama seperti mad badal ya. Mad badal juga pengganti, artinya iwad juga sama adalah pengganti. Nah, oke, sebelum kita membahas ke mad iwad, kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dari iwad. Definisi dari mad iwad itu adalah al-waqfu ala tanwinil mansubi Ini adalah definisi dari mad iwad. Al-waqfu, artinya al-waqfu itu adalah cara membacanya kita berhentikan. Ini yang menjadikan hukum. Ya, cara membacanya kita berhentikan ala tanwinil mansubi jika kita mendapati ada tanwin mansub. Artinya mansub itu adalah yang berharokat fathah ya, yang di atas yang berharokat fathah itu artinya adalah nasab. Jadi sekali lagi definisi dari iwad itu adalah memberhentikan bacaan ketika kita menemui ada tanwinnya adalah tanwin fathah. Langsung kita ke contoh ya. Contoh misalkan seperti lafaz alima. Saya contohnya satu saja ya. Nah, alima. Barusan di dalam definisi kita mengatakan ala tanwinil mansubi. Di mana-mana kita menemui ada tanwin fathah, ini tanwin di atas. Berarti ini adalah namanya fathah. Jika ada dua patah penulisan seperti ini, maka ini dikatakan tanwin. Ya. Jadi di mana-mana kita menemui ada tanwin fathah, kemudian cara membacanya kita berhentikan. Ya. Cara membacanya kita berhentikan. Maka ini dihukumi mad iwad. Artinya mad iwad itu adalah mad pengganti. Barusan dikatakan ini mad, berarti ini membacanya harus kita panjangkan dong. Iya, harus kita panjangkan. Berapa harokat kita memanjangkannya? Itu adalah 2 harokat. Jadi cara pembacaannya seperti bagaimana? Alima. Begitu ya. Alima. Itu. Ataupun sami'a kabiro, begitu. Tetapi adanya mad iwad itu adalah al-waqfu jika membacanya kita diberhentikan. Kalau membacanya kita wasolkan, artinya diwasolkan, membacanya kita teruskan, maka hukum mad iwadnya itu jadi tidak ada. Karena definisinya juga al-waqfu jika membacanya diberhentikan. Alima, kalau kita diteruskan maka tidak akan ada. Misalkan aliman kabiro, begitu ya. Misalkan seperti ini, aliman kabiro tuh, kalau kita membacanya diteruskan jadi tidak alima, jadi tidak panjang karena membacanya kita wasolkan. Karena tanwin menghadapi huruf kaf sedangkan kaf adalah huruf ikhfa, jadi membacanya harus kita samarkan aliman seperti itu. Tetapi kalau kita membacanya diberhentikan, misalkan berhenti kita di sini, maka membacanya nggak boleh alimang, tetapi bagaimana? Alimang. Nah, mudah-mudahan paham ya. Jadi
Mad iwad itu sekali lagi jika kita menemui ada tanwin fathah dan membacanya kita diberhentikan, maka ada hukumnya mad iwad. Membacanya harus kita panjangkan. Berapa harkat kita memanjangkannya? 2 harokat saja. Begitu. Karena alima ini adalah termasuk dari mad, coba kita perhatikan, berarti harus ada dong huruf madnya. Iya, harus ada. Ada yang masih ingat huruf mad ada berapa? Ada 3 kan ya? Wawu, alif, iya. Wawu sebelumnya harus doma, alif sebelumnya harus patah, iya sebelumnya harus kasrah. Di dalam alima ada huruf madnya nggak? Ada ini, alif. Sama kan? Alif. Sebelumnya ada fathah? Iya, ada fathah. Nah, berarti di dalam mad iwad apa huruf madnya? Alif. Nah, begitu ya. Nah, ini barusan adalah definisinya. Nah, sekarang saya ingin mengetahui akan elat dari mad iwad. Kalau ini adalah definisi, kalau sekarang adalah elatnya. Elat dari mad iwad itu adalah li'annal alifa la takuna illa maftuhan. Nah, ini adalah elat dari mad iwad. Li'annal alifa, sesungguhnya mad alif. Ini mana mad alif ini ya? Nih. Sesungguhnya mad alif la takuna, tidak akan terdapat ini mad alif illa maftuhan, kecuali jika sebelumnya terdapat harokat fathah. Sekali lagi, li'annal alifa, sesungguhnya mad alif la takuna, tidak akan kita mendapati mad alif ini illa maftuhan, kecuali sebelumnya diberi harkat fathah atau nasab. Seperti itu ya. Sehingga ada timbul pertanyaan di dalam hati kita, ada enggak mad iwad yang diberi harkat kasroh ini, yang diberi harkat kasroh, ataupun ada enggak mad iwad yang diberi harkat tanwin domah, domatain ataupun kasrotain? Ada enggak mad iwad yang diberi harkat kasroh ataupun domah? Maka jawabnya itu tidak akan ada. Kita menemui ada tanwin kasroh ataupun tanwin domah di dalam mad iwad. Karena apa? Karena tadi definisinya juga sudah jelas, tanwinil mansubi, tanwin yang kita diberi harokat fathah. Tidak ada di sini kasrotain ataupun domatain di definisinya juga. Apakah mempunyai alasan ulama tidak boleh ada mad iwad di dalam di dalam tanwin kasrah ataupun tanwin domah? Ada. Alasannya kita tidak boleh diberi tanwin domah. Alasannya itu adalah elatnya idlaisa fi kalamihim ismun akhiruhu wawun mabmumun maqoblaha. Tidak saya tulis ya karena terlalu panjang. Idlaisa itu artinya adalah idlaisa fi kalamihim, tidak ada di kalam Arabiyahnya ismun, ada kalimat isim akhiruhu di akhirnya, wawun mabmumun maqoblaha, tidak ada di kalam Arabiyahnya ada kalimat isim di akhir yang diberi huruf mad wawu yang sebelumnya ada harkat domah. Nah, itu oleh ulama alasan elatnya. Kalau elatnya dari tanwin kasroh, kenapa tidak bisa? Itu dikarenakan elatnya lil itibasi bil mudhofi ila ya'il mutakalim. Artinya lil itibasi bil mudhofi itu adalah karena takut kita itu seliru terhadap ya mutakalim. Nah, jika
bagi yang belum paham, saya hanya sebatas mengetahui elatnya saja, karena untuk memahami dari elatnya yang kasroh ataupun elatnya yang doma itu bagi para santri yang mengaji akan nahwu sorofnya. Saya tidak akan membahas terlalu jauh karena ini nanti takut melebar ya, karena ini pembahasannya beda, menyambung kepada nahwu sorof. Jadi saya hanya sebatas mengetahui saja elatnya. Jadi kalau elat dari kasrah itu elatnya adalah lil ittibasi bil mudhafi ila ya'il mutakallim. Jika dari dhammah alasannya id laisa fi kalamihim ismun akhiruhu wawun madmumun ma qablaha. Jadi sudah sajalah yang kita pahami cukup simpel, di mana kita menemui ada tanwin fathah, kemudian menemui ada mad alif, lalu membacanya kita diberhentikan, maka ini hukumnya adalah mad iwad. Berapa harokat kita memanjangkannya? 2 harokat saja. Alima, sami'a, basiro, nadhiro. Seperti itu. Mudah-mudahan paham yang saya sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.